Ya dari sisi umur berarti kalau itu sudah tua, kalau sudah tidak ada giginya atau masih kecil gitu maksudnya begitu ya. Itu kepada masalah yang tadi ya. Kalau umurnya sama dengan kita, kalau umurnya umpamanya di atas 60 mungkin giginya sudah tidak ada gitu ya. Oh berarti ketuaan gitu. Karena kata Rasulullah yang bersumsum berarti agak tidak terlalu tua, tidak terlalu jadi anak-anak gitu ya. Masih anak kambing atau anak unta, anak sapi. Jadi harus dilihat. Makanya ada aturan kalau unta itu sedangnya itu 5 tahun menuju ke 6 gitu. Sapi 2 tahun menuju ke 3. Kambing 1 tahun. Tapi kalau tidak ada 6 bulan boleh kata Rasulullah yang disebut jad'ah. Kalau tidak ditemukan. Oh umur 3 tahun 2 tahun menuju 3 tahun sapi tidak ada. Yang 2 tahun boleh. Sapi bukan sapi, unta yang masuk 6 tahun jarang ditemukan, baru ada yang 5 tahun boleh. Itu kata Rasulullah. Ini berarti ada hubungannya dengan masalah kondisi hewan itu. Ini tidak spesifik disebutkan udah gigi gitu. Ya. Ini kan kalau kemarin itu kan kalau kita lihat kembang, lihat kukunya, lihat giginya. Kita apa tadi kan tidak spesifik kita mengatakan pada kuku dan apa. Dasar kukunya dulu kan. Kalau kuku sekian berarti kukunya sudah ada. Ini kan itu pengertiannya. Iya. Kecuali umpamanya yang jatuh, umpamanya giginya rontok semua. Nah, itu. Kalau jatuh umpamanya pincang ketika mau diturunkan, itu bukan termasuk kepada pincang dalam pengertian cacat ya. Umpamanya asalnya ketika beli itu apa biasa, tapi ketika diturunkan dari mobil, umpamanya patah kakinya, jalannya agak pincang umpamanya. Nah itu sudah karena kita waktu belinya sudah sempurna ya. Itu karena kecelakaan lah itu. Kan pernah ada ya. Ini gimana ini? Kan belinya sempurna gitu ya. Cuma ketika nuruninnya karena mungkin sapinya jenis apa sehingga loncatnya kena apa gitu. Ya. Oh iya. Pernah ya? Sapinya waktu kita lihat di lapangan sapi sehat, karena mereka mungkin lihatnya supaya pembentukan dan gonggong sapinya di air banyak. Ini pas kita temukan di sini dari kondisi badannya juga udah membentuk, kemudian dagingnya pun kelihatan basah. Nah itu hal-hal seperti itu dosa bagi orang yang menjual ya. Dipaksa untuk minum ya, diisi air supaya timbangannya dan kelihatannya gemuk, itu dosa besar ya. Yang disebut goror dalam jual beli itu penipuan ya. Jenis penipuan. Dan juga mungkin akibat umpamanya perjalanan dari jauh ya, dari Bali umpamanya ke Jakarta, itu kadang-kadang hewan juga mengalami gimana ya, awalnya kenceng-kenceng, karena perjalanan begitu jauh letoy pas datang ke Jakarta itu, akhirnya supaya kelihatan gemuk oleh penjualnya jadi apa istilah itu, air ya dimasukin semua gitu banyak supaya nanti ditimbang dan kelihatan gemuk, ditimbang sampai 500 umpamanya kilogram, padahal itu jenis air sengaja dimasukkan. Nah itu
kalau dalam jual beli itu termasuk gharar ya, penipuan kepada pembeli, dan itu haram hukumnya. Kalau Rasulullah jualan itu ada yang pokoknya kurangnya, ini kurangnya di sini nih, itu dijelaskan Rasulullah itu, ini kurangnya di sini, memang ini jenis kainnya begini, cuma kalau dicuci pertama kali luntur, itu dijelaskan kalau luntur itu ya. Hebatnya Rasulullah SAW itu begitu. Kembali masalah sholat, percuma lupa takbir yang dipakai atau takbir. Sementara dari jamaah bahwa sudah menyiapkan subhanallah, cuma mungkin lupa sedang menjelaskan itu lanjut ada. Terus apakah makmum boleh melanjutkan takbir 7 kali? Jika imam takbir 1 kali, makmum juga tetap 1 kali. Jangan masing-masing ya. Karena harus mengikuti imam. Namanya Allahu Akbar, lupa kita ngucapin subhanallah. Tidak takbir lagi, langsung bismillah, dengerin saja. Tidak usah takbir, karena takbir itu mengikuti imam. Jadi tidak usah masing-masing. Imamnya cuma 1 kali takbir, kita terus takbir 7 sampai 7 atau sampai 5 ya. Ya dengerin aja langsung. Ketika langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, udah. Sekalipun tadinya mau subhanallah. Kadang-kadang kalau imam ketika umpamanya kalau merasa yakin subhanallah subhanallah itu kadang-kadang karena keseringan umpamanya makmum sana makmum sini subhanallah, akhirnya imam diam aja gitu karena bingung. Seharusnya 1 orang subhanallah, kalau tidak lanjutkan gitu. Jangankan yang sunat seperti takbir yang 7 ya, ketika lupa tahiyat ya, kemudian seharusnya rakaat ke-4 ya, ini takbir lagi, bangkit lagi. Ini kan seharusnya tahiyat akhir, ini bangkit subhanallah, imam tetap berdiri, rakaat ke-5 berarti ya. Kondisi makmum jangan tahiyat akhir, ikut imam. Atau umpamanya di rakaat ke-3 dia tahiyat akhir, kurang nih, berdiri semuanya si makmum, imam tahiyat akhir. Seharusnya si makmum juga tahiyat. Sekalipun yang dilakukan oleh imam keliru, ikut. Sama seperti Rasulullah. Rasulullah baru 2 rakaat, para sahabat ikut 2 rakaat. Tapi Rasulullah setelah itu salam. Padahal sholat duhur salam. Lalu ada yang berani menanyakan, ya Rasulullah, kusirta sholat, wahai Rasulullah, apakah sholat sedang dikosor, diringkas maksudnya, tadinya 4 jadi 2. Kata Rasulullah, tidak dikosor. Rasul, engkau sholat barusan itu 2 rakaat. Tanya kepada yang lain, iya ya Rasulullah, dikira dikosor. Akhirnya karena kurang, sholat lagi 2 rakaat, nambahin. Tapi kalau lebih jangan, sujud sahwi. Lalu sholat, dan sebelum salam Rasulullah sujud sahwi, sujud 2 kali. Tapi kalau yang 7 dan 5 tidak ada sujud sahwi seperti tadi yang saya jelaskan itu. Sekarang begini Ustaz, betul ini harus berubah. Kita selalu identik mencari yang gemuk-gemuk, sapi yang gemuk-gemuk, karena nanti akan bisa dibagikan kepada masyarakat. Karena inti kurban itu apa sebenarnya? Kurban itu yang diminta Allah itu apa? Nah, ini sekarang kita ganti mindset kita, sehingga kata dari mana hitung-hitungan jadinya. Walaupun pemberat kita nggak dapat, keterangan kita patungan per orang cuma 3
hitung terus, nggak ketemu. Jadi saya katakan kita melemahkan dan semangat kurban itu. Sekarang kalau menjelaskan secara spesifik kurban itu kita mau cari yang mana? Apakah cari yang benar atau cari yang sehat-sehat aja kan? Akan lain ketika kita melihat jenis sapi ya. Kalau jenis umpamanya jenis kupang, sekalipun agak kecil itu disebut gemuk. Kalau dibandingkan dengan losin umpamanya ya, oh jauh umpamanya ya. Tapi apakah tidak boleh dengan jenis itu umpamanya untuk 7 orang? Boleh, silakan. Karena melihat jenis sapi umpamanya ya. Kan sekarang juga ada yang 500 kg, ada yang 200, ada yang penting sehat di situ mau umpamanya karena kondisi umpamanya ekonominya ya. Tapi secara hukum yang disebut gemuk itu kan menurut ukuran kilogramnya saja sudah beda ya. Tapi disebut gemuk ketika 300 kg. Disebut gemuk ya. Berbeda dengan wah ini sapi jenis umpamanya di Australia. Ya, ini sekalipun gede ini kecil nih. Sekalipun 500 kilo ya umpamanya, tapi seharusnya itu kan 1000 kilo atau berapa. Nah itu yang disebut gemuk itu. Sama seperti kambing. Kambing itu yang disebut gemuk itu berbeda dengan domba umpamanya ya. Kambing itu kecil, tapi apakah tidak sah? Sah, karena jenisnya. Jadi jangan ketika kita mau kurban sampai tidak jadi. Tadi saya katakan kalau melihat daging dibandingkan dengan kambing 7 ekor dengan sapi yang 1 ekor itu jauh berbeda dagingnya, gedean sapi kalau dilihat. Dan kita juga harus tahu bahwa untuk serikat itu umpamanya di Al-Huda 3,5 juta ya. Tentu harus disesuaikan dengan kondisi. Sekalipun umpamanya idealnya umpamanya ada umpamanya dari seorang itu 5 juta kudunannya atau serikatnya silakan. Nah, itu bisa lebih ditaikkan itu. Makanya kalau mau hitung-hitungan seperti itu kan rata-rata di kita itu belinya kiloan ya. Jenis kilo 300. Mau yang berapa? 300 atau 400 atau 500? Kalau penentuannya untuk 500 kg, maka tidak mungkin 3,5 juta beli yang 500 kg. Jenis sapinya ya, jenis sapinya. Maka kalau ingin yang 500 berarti harus 5 juta umpamanya atau 4 juta. 500 atau 4,5 juta. Nah itu. Tapi bukan berarti tidak sah, karena jenis sapinya macam-macam. Ada sapi ya, sapi yang terbesar sapi kupang mungkin yang paling sederhana di sapi Jawa atau sapi Bali umpamanya ya, karena kupang itu kan agak kecil-kecil ya. Tapi bukan berarti tidak sah ketika kita kurban dengan yang ini yang 300 kilo umpamanya, yang lain 500 kilo. Jangan melihat yang lain, karena pasti yang lain juga serikatnya disesuaikan. Tapi yang umum memang 3,5 juta kalau sekarang itu yang umum. Karena kalau melihat 50 atau 60 lah, itu berarti 300 ya. Untuk 3,5 paling tidak 300 kilogram. Padahal sebetulnya tidak di kilo juga, seperti melihat sapi, namanya yang dagang di situ, lihat sapi, wah ini berapa? 23 juta atau 24 juta. Padahal tidak di kilo. Sah nggak? Sah. Tidak ada ketentuan harus di kilo. Ya. Cuma sekarang pinginnya itu mungkin masalah kalau 5 kilo atau kalau 300 kilo berarti dagingnya sekian. Itu dari para ahli ya, namanya jenis sapi ini kalau 300 kilo. Nah,
daging murninya sekian, pokoknya sekian 1 ton pokoknya begitu. Nah, itu. Jadi tidak mengurangi sah tidaknya ya. Satu sapi jenis apapun sah ketika serikatnya 7 orang. Tapi kalau serikatnya 10 orang sekalipun 500 kg tidak sah. Sapi ini 500 kg yang serikatnya melebihi 10 orang tetap tidak sah. Tapi kalau ada yang 500 kg oleh 2 orang boleh, atau 1 orang atas nama umpamanya keluarga, umpamanya Pak Haji Agus, saya beli yang 500 kg atas nama Pak Agus dan keluarga, diserahin umpamanya ke sini. Nah itu boleh. Al-Huda jamaah karena ya keterbatasan tapi ingin kurban yang 3,5 juta, kebelinya cuma 300 kurang ya, karena mungkin untuk yang lainnya boleh, tidak mengurangi sah tidaknya kurban. Karena mereka pun yang umpamanya mustahik katakanlah akan mengerti 3,5 juta, mereka juga tahu. Kecuali kalau syarikatnya 5 juta per orang tapi belinya yang 300 kilo, nah itu akan lain. Masa sih 5 juta umpamanya jemaah nih gitu. Tapi biasanya kalau yang kurban sih diam-diam aja. Yang lain yang tidak kurban umpamanya ini 5 juta tapi belinya yang 350 kilo umpamanya ya. Ini gimana ini? Nah itu biasanya gitu. Jadi ya sebagaimana kambing, sapi juga begitu. Apalagi kalau kambing yang itu paling 3,5 kilo ya, kambing kecil itu. Kalau kambing di Tasikmalaya atau Garut dan Ciamis itu ada mungkin 6 kilo ya, 6 kilo. Tapi kalau jenis kambing yang kecil itu paling 3,5 kilo murninya ya. Makanya dikasihnya itu kakinya gitu. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.